Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Soloprenacom video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara downgrade STB B860H versi 5 yang sudah terupdate bulan Desember 2021 ke firmware update bulan Februari 2020. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. STB B860H versi 5 memiliki beberapa updatean ya. Untuk versi yang terbaru dapat kita bedakan berdasarkan tampilan bot animasi pertamanya lah. Untuk tampilannya bisa kita perlihatkan pada tampilan deskripsi video ini. Mulai dari animasinya dan tulisan pada akhir animasi Android sudah sangat nampak berbeda sekali. Setelah kita masuk ke menu, hal yang ditampilkan juga sangat berbeda ya. Untuk menu barnya kalau yang di bulan Februari masih di atas, sedangkan kalau yang di pilihan menunya ya, yang di bulan Desember 2021 sudah ada di samping. Kemudian yang di versi lama masih menggunakan sistem Android 9, sedangkan yang di versi terbaru ini sudah menggunakan Android 10. Ya, ini bisa kita lihat di settingan ya. Jadi sebelum kita mengeksekusi, paling tidak kita harus tahu versinya dulu. Karena tidak semua versi V5 bisa dieksekusi dengan cara yang sama. Setiap updatean memiliki cara penanganan yang berbeda-beda. Nah, seperti biasa kebetulan saya dapat ini dari user yang kebetulan sudah mencoba untuk mendowngrade tapi selalu gagal ya, gagal di 7% katanya. Nah, ini penampakan STB nya ya. Kebetulan sudah bekas plester di di bawah TV biasanya ya, di bawah TV atau di belakang TV ditempelkan pakai double tape ya ini. Jadi agak susah untuk membukanya, tapi harus kita lepas dulu. Karena untuk membongkar STB ini tetap sama, kita harus mengeluarkan bautnya terlebih dahulu. Untuk cara ini sebenarnya sama dengan versi B860 yang lain ya. Jadi kita ada dua baut yang sudah ada tandanya itu. Kita harus lepas dulu, kemudian ada rongga yang harus kita congkel dengan obeng. Jadi mohon maaf sekali untuk pencinta STB B860H versi 5. Cara yang saya pakai agak ekstrim untuk membongkarnya. Jadi mungkin akan ada bekas sedikit congkelan di sini dekat USB. Tapi teknik ini sering saya lakukan dan ketika saya lakukan hanya pada titik tertentu saja yang ada bekas congkelannya. Dan saya selalu memberikan istilahnya edukasi bahwa untuk memperbaiki atau eksekusi dari STB ini memang harus dibongkar. Ya, kecuali bulan Juni dan Februari intinya kita. Nah, selain itu STB sudah kita bongkar. Nah, yang perlu kita siapkan lagi adalah di sini kita butuh alat untuk short pin ya. Kita butuh alat untuk short pin.
Seperti video saya yang terdahulu, saya membuat alat shot pin ini dari jarum pentul yang kita hubungkan dengan timah. Karena kebetulan titik yang akan kita shot pin ini sangat kecil sekali, bahkan sampai seperti bersinggungan kalau kita tidak jeli. Letaknya pada titik ini ya, diperhatikan dengan betul. Berbeda dengan kita shot pin STB di bulan Februari. Nah, kemudian yang kita perlukan lagi adalah USB to TTL. USB to TTL. Ini adalah USB pertama saya yang sampai sekarang masih USB TTL ya, yang masih saya gunakan ya, versi HW 597. Tapi kebetulan saya modifikasi karena memang sudah sering colok sehingga koneksinya agak terganggu ketika goyah sedikit, biasanya putus, sehingga saya pakai lem plastik untuk agar lebih permanen dan koneksinya lebih tidak terganggu istilahnya, dan ketika kita senggol untuk shot pin tidak putus ya kita. Nah, pada prinsipnya seperti hot clip ya, hot clip ya sama, cuma ini pakai pin header yang kita tebalkan menggunakan timah ya. Kemudian kita bikin agak ujungnya meruncing gitu, sehingga bisa masuk pada pin yang nantinya untuk masuk RXT dan groundnya. Nah, pada proses ini sebenarnya tidak menggunakan bootloader ya. Kita tidak menggunakan micro SD di sini. Jadi yang kita perlukan itu, kemudian kita juga butuh adaptor 12 volt ya. Nah, sebelum melakukan ini alangkah baiknya memang memutar video-video saya sebelumnya ya. Jadi saya tidak menerangkan secara detail mulai dari kelengkapan alatnya sampai proses setting di nantinya di putih atau driver dan lain-lain. Karena untuk teknik-teknik itu sebenarnya sudah ada di video saya selanjutnya, di sebelumnya. Nah, kita coba untuk masuk ke Windows, kemudian kita buka sambil kita menata tempatnya agar lebih nanti leluasa kita untuk menunjukkan bahwa tahapan-tahapannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga siapkan aplikasi putih ya. Nah, sambil itu kita colokkan USB to TTL dan kita pastikan TTL tersebut connect di port COM berapa. Nah, ini kebetulan di port COM 4 karena kita pindah USB, sehingga kita harus setting manual ya. Oke, sudah muncul ini berarti sudah dipastikan bahwa ini sudah terkoneksi pada potcom yang tepatnya. Selanjutnya kita coba untuk mengkonekkan STB menggunakan USB to TTL.
Tampilannya seperti ini. Untuk jalurnya masih sama seperti downgrade di bulan-bulan yang lalu ya, masih sama ya. Urutan dari yang sebelah kanan adalah ground, kemudian RXTX ya. Ya, kita masukkan power dan kita pastikan bahwa STB kita normal dengan ketemunya nanti beberapa tulisan dan starting kernel ini. Nah, kalau sudah, kita coba untuk cabut dan kita coba untuk short pin. Ya, teknik short pinnya seperti ini ya. Kita short, kita putuskan shortnya, kita short, kita putuskan shortnya, berulang sampai nanti ketemu V1 pagar. Nah, setelah itu kita coba untuk ketik update ya. Nah, pada proses ini sebenarnya langsung digunakan USB mail to mail bisa, atau setelah bisa ketik update nantinya baru digunakan USB mail to mail. Sebenarnya sama. Nah, untuk cara yang biasa bulan Mei dan bulan Desember yang tahun 2020 tidak ada penulisan di sini selain di atas ini ya. Nah, tidak ada tulisan yang ada angka nolnya itu ya. Nah, biasanya in USB burn. Jadi berhenti di situ sebenarnya. Kalau versi-versi lama. Ketika kita ketemu ada wait for Pi ready connect is 0 atau kosong. Nah, ini posisi ini kita harus mendowngrade-nya ke OS 9 dulu. Ya, jadi ini nanti akan kita coba untuk langsung kita downgrade. Apa yang terjadi ketika kita langsung downgrade di sini? Posisi seperti itu, kemudian kita konekkan USB mail to mail, iya, tetap terhubung juga, dan kesannya itu seperti normal-normal saja, jadi bisa terhubung juga. Nah, tapi coba kita untuk downgrade ya. Kita downgrade ke bulan Februari, atau kita tutup dengan firmware apapun, biasanya akan gagal di 7%. Coba kita lihat. Kemudian jangan lupa untuk selalu unchecklist erasure bootloader ya sebelum memflash ya, mau start. Ya, karena itu penting sekali. Nah, gagal ya. Nah, gagal di sini. Gagal di 7%. Ini pun kalau kita berulang lagi, kita akan jabut USB mail dan kita hubungkan kembali, hasilnya tetap sama. Karena ada ini tadi kata angka 0 di bawah ini tadi. Ya, ini karena memang menandakan bahwa ini versi Desember update 2021 ya. Oke, yang perlu kita lakukan sebenarnya kata kuncinya ada di sini, atau triknya ada di sini. Kita harus mendowngrade OS 10 menjadi OS 9 dengan cara kita memasukkan file image downgrade ini yang berukuran hanya 53 MB. Kemudian kita coba untuk flashkan langsung di STB tersebut ya. Prosesnya hanya kurang lebih sekitar 14 detik ya. Cepat sekali karena ukurannya sangat kecil.
Kemudian setelah ini kita tinggal langsung untuk mendowngrade ke bulan Februari. Nah, kuncinya ada di sini. Karena waktu itu kita juga pernah mencoba sampai berulang kali, apakah kendala di koneksinya. Kita coba untuk putus dan sambungkan lagi. Bahkan sampai saya mencoba untuk mensolder permanen di board PCB-nya. Ternyata memang bukan karena faktor koneksinya. Gitu. Nah, setelah selesai, kemudian kita ingin mengganti firmware yang lain atau mendowngrade, ya, kita harus mengulang dari awal short pin kembali ya. Jadi setelah selesai posisi tadi, kemudian kita langsung flash lagi. Saya belum pernah mencoba, tapi saya sarankan untuk melepas kembali semuanya dan mencoba untuk short pin dari awal, baru kita flash dengan firmware yang lain. Oke, shotnya seperti ini ya. Ya, gampang-gampang susah. Tapi setelah berhasil kita downgrade seperti ini, short pinnya jadi lebih mudah dan terkoneksinya juga jadi lebih mudah. Dan ini nanti akan nampak perbedaannya. Oke. Kemudian kita coba ketik ya, update ya. Kemudian kita enter. Ya, nah tampilannya berbeda, seperti yang tadi berbeda. Nah, setelah itu kita hubungkan ke kabel male to male. Selagi itu kita juga masukkan image firmware update bulan Februari ya. Oke, kemudian uncheck list eraser bootloader ya. Iya, kita coba untuk ya USB TTL sebenarnya kita putus tidak masalah ketika kita sudah masuk pada step ini ya. Karena STB sudah dalam modus untuk flash. Selama kita tidak cabut powernya, insya Allah aman ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk proses flash ini memakan waktu juga lumayan cukup lama ya. Seperti downgrade-nya. Yang perlu kami tekankan memang firmware yang saya coba untuk mengatasi ini sebenarnya rata-rata menggunakan firmware ori ya, original. Karena kebetulan untuk STB V5 ini termasuk STB yang sudah mumpuni sebenarnya. Tanpa perlu kita root, sebenarnya kita bisa memasang aplikasi apapun. Tapi terkadang malah ketika kita sudah root, ada beberapa aplikasi yang malah tidak berjalan di sana. Jadi biasanya saya tetap mensarankan untuk menggunakan firmware original untuk versi V5. Karena sudah ada Play Store-nya, Google Play Service dan voice-nya juga berjalan dengan normal ya. Berbeda kalau kita dengan custom ROM ya. Tapi suka-suka sih sebenarnya. Kalau V2, V1 ini memang dari awalnya memang tidak ditanami Play Store. Sehingga mau tidak mau kita harus mencari firmware yang
di sana sudah menanamkan Play Store-nya. Itu pun memiliki keterbatasan atau kendala di V2 ya. Jadi biasa yang terjadi adalah user atau kita lupa mematikan auto update pada settingan ketika kita login pertama di Play Store. Yang menjadi masalah di situ, di V2, V1. Sehingga banyak aplikasi yang foreclose karena memang sudah terupdate, dan kalau sudah terupdate aplikasi-aplikasi beberapa sudah tidak kompatibel di versi firmware tersebut. Nah gitu. Berbeda dengan V5. V5 Play Store-nya sudah ada, Play Service-nya juga sudah tidak ada, Play Store ada, aman lah ini. Tidak perlu di downgrade, tidak perlu diganti firmware, sudah bisa digunakan. Dan lebih aman juga. Untuk firmware yang lain sebenarnya lebih condong kepada tampilan saja sebenarnya. Untuk aplikasi yang misalkan sifatnya itu premium, TV premium, tanpa kita merubah tampilan dengan firmware only, sebenarnya semuanya bisa dipasang. Gitu. Untuk durasi video, mohon maaf sekali memang tidak kita skip ya, tidak kita percepat. Kemudian ya agar waktunya real ya, sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Kemudian untuk video ini saya proses real ya, nyata ya, dari step by stepnya nyata dan sudah saya praktekkan. Tapi mohon maaf nanti apabila terjadi ketidakcocokan dalam arti antara video yang potongan kita pasangkan itu tidak terjadi ketidakcocokan karena bergeser berapa detik kita memotongnya. Tapi secara keseluruhan bahwa video ini real, nyata. Cuma kelemahan kami memang di bidang editingnya kurang sempurna ya. Ya, kurang sempurna. Oke. Setelah selesai, kita lepaskan semua koneksi. Kemudian jangan sampai lupa kita untuk selalu ketika sudah selesai flash dan itu tidak dipakai lagi, untuk mematikan atau menstop di USB burning tool ya. Karena pengalaman yang terjadi seperti ini. Jadi posisi masih start, kemudian kita koneksikan STB yang lain. Contohnya kita memasukkan USB V1 atau video, secara otomatis dia akan menge-flash ya. Secara otomatis STB apapun yang terkoneksi pada USB male to male ini akan otomatis menge-flash ketika startnya tidak kita matikan. Jadi penting sekali untuk mematikan startnya pada USB burning tool kalau sudah selesai. Baru kita coba kita rangkai lagi ya, kemudian kita aplikasikan pada televisi. Jika sudah mencapai 100%, sudah kita pastikan bahwa STB itu sudah terdowngrade bulan Februari. Setelah sampai pada bulan Februari, bisa melihat video saya sebelumnya, step untuk mendisable launcher bawaan ya. Nah, itu kemudian kita pasangi ATV launcher yang pro, sudah aman ya, tampilannya juga sudah menarik, bisa dikecilkan ikonnya.
Udah selesai pada tahap ini. Oke, tampilannya sudah berubah menjadi seperti STB bulan Februari, atau memang ini sudah bulan Februari ya. Nah, setelah selesai bisa kita mengotak-atik, misalkan ganti custom ROM jadi lebih mudah, masuk ke USB debooking juga lebih mudah ya, karena tidak terkunci atau tidak ke-lock. Yang jelas tampilannya jadi seperti ini. Nah, mudah sekali bukan? Yang kemarin kebetulan menanyakan dan saya belum bisa menjawab, mohon maaf sekali ya, tapi ini jawabannya. Jadi kemarin mohon maaf untuk saya masih menjawab untuk selalu sabar dan mencoba lagi. Ternyata kalau pakai versi yang ini dan kita praktekkan dengan versi yang lama kemarin tidak berhasil ya, sehingga ini solusi jawabannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih kemarin yang sudah menanyakan, dan mungkin walaupun agak terlambat ini jawabannya. Kemudian terima kasih kepada tim kreator kami ya, tim kreatif ya, Hadi Badik, kemudian editor Mr. Soleh, kemudian terima kasih juga kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel ini. Sudah berapa lama kita tidak mengupload video ya, sudah 2 bulan ini. Tetap stay di channel YouTube kami. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan atau membagikan video ini agar semakin banyak yang terbantukan. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.